Clustering ini adalah berarti kita membuat pengelompokan, gitu ya. Kita membuat pengelompokan. Jadi perhatikan ya. Tugas data mining gitu ya. Kemarin itu kan ada ada berapa tadi? Ada 5 kemarin ya. Yang pertama adalah estimasi ya, ya atau prediksi atau disebut juga regresi gitu ya kemarin ya. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi, kemudian klasifikasi gitu ya. Yang ketiga clustering ya, dan yang keempat adalah asosiasi. Kok ada 4 tadi kita 5 ya, karena estimasi prediksi saya gabungin jadi satu ya. Nah, kemarin kita udah coba estimasi, klasifikasi atau regresi. Hari ini kita klasifikasi juga, hari ini kita coba lakukan clustering. Nah, di dalam clustering di dalam data mining gitu ya, itu kan kita melakukan yang namanya pembelajaran gitu ya, pembelajaran atau yang disebutnya sebagai learning. Nah, di dalam learning ini ada 2 jenis learning ya, ada 2 jenis learning. Yang pertama adalah yang disebut juga supervised learning. Dan yang kedua adalah unsupervised learning. Nah, ini ya, 2 jenis pembelajaran ya. Apa itu supervised learning? Supervised learning itu berarti adalah pembelajaran gitu ya, yang ada target variabelnya. Gitu ya, target variabelnya atau variabel yang menjadi referensi atau value. Nah, sementara unsupervised learning berarti pembelajaran gitu ya yang tidak ada label atau target variabel. Nah, seperti itu ya bedanya. Nah, apa contoh yang supervise? Supervise ada estimasi atau prediksi atau regresi dan klasifikasi. Sementara contoh yang unsupervised itu ada 2 juga, yaitu clustering dan asosiasi. Nah, itu ya. Mari kita coba yang terkait 2 ini, gitu ya. Nah, kita coba sekarang yang pembelajaran yang sifatnya unsupervised, ya, tidak ada labelnya, nggak ada targetnya, sehingga kita akan melakukan pengelompokan. Jadi kita nggak tahu bakalan dikelompokkan berapa banyak, gitu ya, antar objek nanti dikelompokinnya seperti apa, kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin, misal ada sekelompok orang, ada sekelompok objek, gitu ya, kita pengen bagi menjadi beberapa kelompok. Tapi misalnya kita nggak tahu pembagiannya berdasarkan apa, kita nggak tahu. Ya, berapa kelompok idealnya kita juga nggak tahu. Nah, sehingga dengan demikian maka hal yang akan kita lakukan itu namanya unsupervised learning. Jadi kita ingin melakukan pengelompokan. Nah, di dalam data mining ada sebuah kegiatan yang disebut sebagai clustering. Ya, jadi kita bikin cluster. Nah, objek-objek yang berada di dalam satu klaster itu memiliki kesamaan di antara mereka. Sementara mereka berbeda atau memiliki banyak perbedaan dengan objek-objek pada klaster yang berbeda. Jadi antar klaster mereka punya banyak kesamaan, dengan objek yang berbeda klaster mereka punya sejumlah perbedaan. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga nantinya dengan kita melakukan clustering kita bisa memetakan, memprofile ya, objek-objek yang ada pada satu klaster itu profilnya kayak gimana. Objek-objek yang ada pada klaster lain itu profilnya kayak gimana. Nah, dengan profile karakteristik dari objek yang ada pada setiap klaster itu, maka kemudian kita bisa mendapatkan pemetaannya. Sehingga nanti ketika ada satu objek baru masuk, dari karakter tadi itu kita bisa menebak, oh ini masuk klaster ini, oh ini masuk klaster ini. Nah, seperti itu, gitu ya. Nah, kita coba
Ya, kita coba misalkan menggunakan database misalnya Iris ya. Perhatikan, kita coba pakai database Iris. Iris ini kan sebenarnya kalau secara data dia itu kan tugasnya untuk klasifikasi, gitu ya, untuk tugas klasifikasi. Kenapa? Karena ada labelnya. Kayak ini labelnya saya anggap saya abaikan ya. Labelnya saya anggap saya abaikan. Saya pengen nanti misalnya ada 150 bunga iris gitu ya. Dari 150 bunga iris itu saya mau bikin kelompok. Misalnya saya mau bikin 3 kelompok. Nah, sehingga nanti tiap kelompok saya bisa petain apa namanya saya labelin apa gitu ya. Ini saya anggap labelnya nggak ada gitu ya. Saya anggap labelnya nggak ada. Perhatikan. Nah, untuk milih label tertentu ya, untuk menghilangkan atau mengeksklud ya, membuang supaya nggak dipakai atau hanya tertentu yang dipakai, kita bisa menggunakan apa namanya operator yang namanya select attribute. Nah, ini Anda ketik aja select attribute gitu ya. Nah, ini taruh di sini. Nah, kita taruh ke sini. Nah, ya, select attribute, perhatikan nih, select attribute. Ya, lihat terpilih. Oke, ini jangan all, tapi subset. Nah, kita tinggal pilih misalnya saya hanya pakai 1, 2, 3, 4. Nah, maka example setnya hanya 1, 2, 3, 4. Lihat. Nah, oh labelnya ikut kena, sorry. Ini include-nya, oke, harusnya nggak usah ikut. Oke. Nah, gitu ya. Jadi kita buang ya si labelnya. Jadi saya punya, perhatikan ya, misalnya kayak gini kasusnya nih ya. Saya punya 150 bunga iris. Saya nggak tahu dari 150 ini mana yang termasuk kelompok. Ada berapa kelompok saya nggak tahu. Gitu ya. Ada berapa kelompok saya nggak tahu. Oke. Nah, kalau begitu berarti kita melakukan pengelompokan. Nah, caranya gimana? Melakukan pengelompokan kita menggunakan mekanisme yang namanya clustering. Anda ketik aja cluster gitu ya di sini ya. Pakai bahasa Inggris ya, cluster, cluster. Nah, ini adalah algoritma mulai dari sini sampai ke sini. Ini adalah algoritma yang bisa kita pakai untuk clustering. Ada k-mean, x-mean, k-medoid, support vector clustering, random clustering, agglomerative clustering gitu ya. Top down clustering, DB, scan dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini kita bisa tambah. Nah, oke, misalnya saya pakai k-mean dulu. Nah, k-mean ya, exa-nya masukin ke exa, diklik ini. Nah, mau berapa cluster? Nah, ini K-nya ini jumlah cluster. Kita lihat K-nya 5 ya. Berarti artinya ada 5 cluster. Coba saya jalanin di sini yang example set. Saya jalanin. Nah, kan tercipta 5 cluster. Kalau kita lihat clusternya tercipta 5. Cluster 0, cluster 1, cluster 2, cluster 3, cluster 4. Gitu ya. Perhatikan. Nah, ini visualisasinya. Ya, cluster 0 ada 50 anggotanya. Cluster 4 ada 39, cluster 2, cluster 3, cluster 1. Ya, seperti ini banyak kecilnya nggak ngaruh ya, dia akan menyebar. Ya, nggak harus cluster 2 lebih besar dari cluster 3 atau sebaliknya. Gitu ya. Nah, ini berarti dia melakukan clustering ya. Oke, kita lihat kembali ke desain sini, berarti 5 cluster. Kalau saya mau bikin 3 cluster ya tinggal ganti 3 di sini. Nah, oke, kita jalanin. Nah, akan tercipta 3 cluster. Kalau kita lihat visualisasinya. Nah, ya kan? Tercipta 3 cluster. Ya. Masing-masing 50, ada yang 40, ada yang 60. Ya, ini udah lumayan bagus. Ya, tercipta 6 cluster. Nah, kalau kita lihat statistiknya, cluster ya, kalau kita lihat, nah, misalnya ini ya, kalau kita lihat, A1 gitu ya, pada apa namanya, tiap cluster. Ya, colornya cluster. Nah, ya seperti itu ya. Kita bisa melakukan ini tiap cluster ya. Nah, kalau kita lihat untuk A1 ya, variabel A1 menyebar ya, ada yang masuk cluster 0, ada yang masuk cluster 2, ini lihat ada cluster 2-nya. Ada yang sejumlah masuk cluster 1.
Jadi 15 objek di A1 masuk klaster 15, klaster 1 ada 19 objek masuk klaster 0 dan ada 6 objek masuk klaster dari 50 ya. Tadi kan tiap itu ada 150 ya. Dari 150. Nah, seperti itu. Kalau kita ganti A2, nah beda lagi ya. A3. Nah, beda lagi. Jadi kita bisa ngelihat apa namanya. Nah, untuk karakteristiknya kita bisa yang ini, outputnya satu lagi ya. Clue-nya ini ya. Lihat. Nah, ini dia. Klaster 0 ada 50 anggotanya, klaster 1 ada 39, klaster 2. Dia klaster yang tercipta itu mulainya selalu dari 0 ya. Klaster 0, klaster 1, klaster 2. Totalnya 150 ya. Kalau kita lihat, nah ini karakteristiknya. Klaster 0 itu karakteristiknya A1-nya nilainya segini, rata-ratanya ya. A2-nya nilainya segini, A3-nya nilainya segini, A4 nilainya segini. Seperti itu. Ya. Nah, seperti ini. Sehingga nanti ketika ada sebuah objek bunga iris misalnya, A1-nya 5, ya, A2-nya 6, A3-nya 4 gitu kan. Oh, berapa? Oh, dia masuk klaster berapa? Gitu. Jadi ketahuan nih. Jadi klaster 1 ini karakteristiknya seperti ini. Klaster 2 karakteristiknya seperti ini untuk tiap variabel ya. Nah, dari karakteristik ini kita bisa menebak gitu ya. Contoh misalnya saya split data dulu ya. Split data. Oke, saya bagi dua dulu datanya gitu ya. Satu masuk ke sini. Oke, perhatikan. Saya bagi rasionya misalnya 0,9 sama 0,1, 0,7 sama 0,3 misalnya. 0,7 untuk pembelajaran, 0,3 untuk kita. Nah, kita bisa di sini apply model. Kan menghasilkan model kan? Si clustering juga menghasilkan model. Ya. Model clustering yang mana? Yang clue ini. Nah, yang clue inilah model. UNL-nya ini masukin. Nah, kita lihat labelnya ya. Dia menebak masuk cluster mana. Nah, lihat. Nah, yang ini ditebak masuknya cluster 1. Gitu kan? Yang ini ditebak masuknya cluster 0. Gitu kan? Nah, kalau kita lihat. Nah. Oh, sorry. Salah masukin. Ini harusnya di sini masuknya. Saya lihat atribut dulu. Nah, modelnya kita tampilin ya, perhatikan. Modelnya kita tampilin. Nah, lihat. Objek ini ya, A1-nya 4,9, A2-nya 3, A3-nya 1,4, A4-nya dia maka ditebak masuk klaster 1. Ya, kita lihat klaster 1 itu A1-nya berapa? Centroidnya. Ah, 4 kan? 4, 3 sama nih. 4, 3. Nah, mirip kan? Berikutnya 1,4, 0,2. 1,4, 0,2. Nah, mirip. Maka dia masuk ditebaknya sebagai klaster 1. Jadi kalau ada sebuah bunga A1-nya nilainya segini, A2-nya nilai segini, maka dia masuk klaster 1. Ada lagi yang ini masuk klaster 2. Ya, 6,9 kita lihat klaster 2. Nih, wah nilainya emang gede ya. Terus kemudian 3, 4,9. 3 deket kan, 4,9 deket ini kan. Sama terakhir 1,5. 1,5 dekat. Nah, jadi nilai ini lebih dekat dibandingkan nilai klaster 0 maupun nilai klaster 1. Maka bunga yang berikutnya karakteristiknya ini maka diprediksi dia anggota klaster 2. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan clustering kita tetap bisa memprediksi sih pada akhirnya. Ya kan? Apakah dia masuk klaster mana? Gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek menghitung satu-satu dengan data mining. Ya, misalnya saya punya data mahasiswa baru ada 1.000 orang. Di situ misalnya ada umur, terus kemudian ada nilai ujian, misalnya ada skor IQ, penghasilan orang tua, jarak dari rumah ke kampus, terus kemudian misalnya nilai ujian masuk dan lain sebagainya. Variabel itu dimasukkan, lalu kita clustering. Misalnya saya pengen jadi 3 kelompok. Nah, nanti ketahuan kelompok mana yang nilainya tinggi, kelompok mana yang nilainya rendah, kelompok mana yang nilainya rata-rata, gitu kan? Nah, dari situ nanti kita bisa tahu, oh kalau misalnya kelompok klaster 0 ini ternyata IQ-nya tinggi, rumahnya dekat kampus, jam belajarnya banyak. Nah, berarti nanti
kita bisa katakan bahwa klaster 0 ini kelompok anak-anak yang cerdas. Misalnya seperti itu. Jadi dari kelompok tadi itu dengan memeriksa karakteristiknya, kita bisa memberikan label pada akhirnya. Ini label apa, ini label apa, ini label apa. Gitu ya. Nah, ini adalah clustering. Ini salah satu contoh. Ya, salah satu contoh. Jadi clustering juga sama, dia menghasilkan model. Nah, model inilah yang kemudian apa namanya? Kita bisa apply yang pada akhirnya kita bisa melihat hasilnya. Ya, dia masuk cluster berapa. Seperti itu ya. Nah, tiap cluster ya dari objek ini ya, dari clue ini ya, kan dia clue-nya kemarin ya, cluster model nih. Cluster model, nah ini modelnya. Maka kita bisa lihat sentroidnya. Nah, ini adalah karakteristiknya. Karakteristiknya untuk tiap variabel. Gitu ya. Nah, itu adalah clustering ya. Nah, algoritma yang satu dengan algoritma yang lain itu beda ya. Kita bisa menggunakan ukuran misalnya sebentar. Nah, cluster performance. Kalau kemarin kan ada performance cluster juga ada cluster performance. Kita bisa ukur cluster performance-nya. Di sini misalnya dengan distance. Nah, cluster distance, label ke sini, clue ke sini. Nah, kita bisa lihat performance-nya. Nah, ini ya. Salah satu ukurannya adalah Davis-Baldwin Index. Ya, Davis-Baldwin Index. Nilainya semakin kecil semakin bagus. Ini minus 0,6. Kalau klasternya ini saya jadiin 3, berapa nilainya? Jadiin 5, berapa Davis-Baldwin Index? Nah, 0,2. Gitu ya. Lebih kecil 0,6 ya. Minus 0,6 kan lebih kecil dari 0,2. Gitu ya. Jadi kita bisa mengukur performa. Jadi nanti kalau kita ini bagusnya berapa klaster ya? Nah, nggak usah pusing. Lihat performance, lihat nilai Davis-Baldwin Index. Nah, Davis-Baldwin Index gitu kan. Nah, semakin kecil nilai Davis-Baldwin Index semakin bagus. Gitu ya. Contoh misalnya yang ini tadi berapa nih? Kalau saya jadiin 3, kan karena kita udah tahu kelasnya 3 ya. Coba kita bikin 3. Berapa nilai Davis-Baldwin Index-nya? 0,6. Ini supaya nongol Davis-Baldwin-nya main kriterion Davis-Baldwin gitu ya. Sehingga nongolnya nanti Davis-Baldwin aja. Gitu ya. Oke, kalau saya ganti misalnya algoritmanya yang lain, clustering yang lain, misalnya Xmin, gitu ya, Xmin, cluster ke cluster, ininya tetap 3, gitu ya, K-nya. Nah, nilainya 0,631. Oke, seperti itu ya. Nilainya kan beda-beda ya. Kalau K-medoid berapa? K-nya kita bikin 3 ya, 3 sama-sama 3 kelas ya, sama-sama 3 kelas. Karena kita udah tahu K-nya 3. 0,7. Berarti lebih kecil yang 0,6 tadi itu ya. Sehingga apa namanya pengelompokannya itu bisa kita atur. Nah, jadi seperti itu ya. Contoh lain misalnya saya punya data kemarin berarti kan. Wah, itu berisik banget. Ya, terserah lah. Nanti atur. Terserah nanti lah. Aku bisa. Iya, sebentar datanya saya cari dulu. Saya punya data. Bentar. Ini ya, wholesale customer ya, wholesale customer berarti kan. Saya buka Excel-nya. Nah, ini datanya, perhatikan. Nah, di sini ada region ya. Ada fresh, ada milk. Ini daftar orang belanja ya. Daftar orang belanja. Nah, saya pengen nanti dari belanja ini kita bisa memprediksi apa membuat berapa klaster dari customer ya. Jadi ini customer nih. Ini orang pertama,
Ya, dia channelnya 2, region. Region tuh provinsi. Dia beli apa daging fresh gitu ya, susu, grocery segala macam. Nah, kita import datanya ya. Kita import di sini, import my computer. Tadi ada di download, tunggu sejenak. Tunggu sejenak. Nah, tadi datanya apa? Ini wholesale customer ya. Klik gitu ya. Next. Nah, ini udah bener ya. Misa kolom ya. Kalau nggak misa kolom, misalnya kayak gini nih kan nggak misa kolom nih, ngumpul. Berarti salah kemungkinan kolom separatornya. Tinggal dilihat aja kan dia bedanya pemisahnya koma kan di sini. Koma, 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 koma kan berarti gantinya bukan semikolon. Semikolon itu titik koma ya. Ganti koma. Nah, itu ya. Next. Nah, ini misalnya kita nggak pakai, kalau nggak dipakai exclude, ini nggak dipakai juga exclude gitu ya. Nah, ini kita mau pakai. Oke. Ya udah, next. Oke, saya taruh di data. Namanya biarin sama ini. Finish. Oke, udah selesai ya. Oke, perhatikan nih datanya sekarang. Wholesale nih saya buang dulu semua. Wholesale, nih wholesale data ya, nih. Nah, ada berapa banyak datanya? Ada 440. Ya, nah dari 440 ini saya mau kelompokin nih. Gitu ya. Tercipta berapa klaster? Oke, kita coba. Kita coba ya. Kita bagi dua dulu. Split data dulu karena kan ada training, ada testing ya. Split data. Nah, kita bagi dua ya. Misalnya 0,7 sama 0,3 karena datanya 400 kan lumayan agak gede jadi bisa nih. 0,3 kali 400 kan sekitar 120 ya. Oke, kita misalnya cluster ya. Kita pakai teknik clustering misalnya Kak Min. Kita lihat ya. Apply model di sini lalu performance-nya yang cluster distance performance. Oke, clusternya ke cluster sini ke model ya. Par yang kedua kan masuk untuk data testing. Nah, label ke exa, model ke cluster. Lah, performance kita lihat. Main kriterion aja langsung Davis Bolding Index. Lihat, K-nya yang pertama kita bikin 5 dulu. Berapa nilainya? 0,115 ya. 115 yang pertama ya. K-nya sama dengan 3. K sama dengan 3. Hasilnya 0, hasilnya Davis Bolding Index ya. DBI-nya sama dengan segitu. Kita ganti K-nya sama dengan 3. Berapa DBI-nya? 0,9. Lebih kecil ya, 0,9. K sama dengan 3 itu lebih kecil ya. Dia angka negatifnya jangan dilihat ya. Lebih kecil ya. Berarti klaster 3 ini lebih baik gitu. Oke, saya bikin klasternya 2. Saya bikin klasternya 2. Berapa DBI-nya? Oh, lebih gede kan? Jadi semakin kecil klaster belum tentu bagus gitu kan. Ini 3 ya. 3 bener ya. Yang pertama kan tadi 5. Ketika K-nya sama dengan 2, DBI-nya berapa? Segini. Ketika K-nya 4 misalnya, kan segini. Nah, artinya apa dari sini? Yang paling kecil kan ini. Ini 2 tadi. Nah, yang paling kecil kan ternyata yang paling kecil adalah K sama dengan 3. Ya. Negatifnya jangan dilihat ya. Artinya apa? Berarti kalau begitu, dari pengklasteran ini kita katakan yang direkomendasikan adalah kelompok yang tercipta adalah sebanyak 3. Nah, seperti itu ya. Jadi kan kita nggak tahu sebagus mana dia model ini kita buat. Karena kan nggak ada target variabelnya, nggak bisa kita ukur errornya, nggak bisa kita ukur akurasinya.
Maka di dalam clustering ada satu pengukuran yang namanya Davis-Baldwin Index, di mana aturannya semakin kecil semakin bagus. Negatifnya jangan dilihat, ya. Negatifnya jangan dilihat. Nah, kalau kita lihat ketika angkanya sama dengan 5 dengan K-mins ya. DBI-nya minus 1,151. K-nya sama dengan 3, DBI-nya minus 0, lebih kecil ya. DBI-nya K-nya sama dengan 2, DBI-nya segini. Nah, berarti kan ini. Oke, kalau saya ganti lagi misalnya dengan K medoid ya. Saya ganti dengan K medoid. Nah, ini misalnya ya. Oke, yang pertama ketika K medoid yang pertama K-nya sama dengan 5, kita lihat berapa indeksnya. DBI-nya. Oh, sorry. Clusternya belum dimasukin. Minus 2. Perhatikan. Ya. Ketika menggunakan ini ya. K medoid. Ya kan? K sama dengan 5, maka DBI sama dengan ini. Ini yang ini saya harus ganti dulu. Ini waktu pakai K-mins. Gitu ya. Oke. Ketika K sama dengan 3, DBI-nya berapa? Ketika K sama dengan 2, DBI-nya berapa? K sama dengan 4, gitu ya. DBI-nya berapa? Kita lihat ya. Clustering. Apakah sama hasilnya belum tentu. K-nya ganti 3 dulu ya. Berarti dia akan menciptakan sebanyak 3 kelompok. Perhatikan. Ketika itu berarti dia akan menciptakan 3 kelompok. Kita lihat ya. Nih. Ya, benar nggak tercipta 3 kelompok? Nah, 3 kelompok kan? 3 cluster. Ketika K-nya sama dengan 5, lihat. Maka dia menciptakan 5 cluster. Tuh, 5 cluster. Gitu ya, otomatis ya. Jadi kalau mau ngeliat clusternya di sini. Ini cluster ininya ya. Kalau yang ini cluster karakteristiknya. Apa namanya? Nih. Ini ada sentroid tabel. Nah, ini karakteristiknya. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau mau tahu modelnya, itulah. Ini yang disebut model. Ya, karakteristik sampel. Oke, ketika K-nya sama dengan 3, berapa Davis-Baldwin Index-nya? 1,44. Ketika K-nya sama dengan 2, kita ganti. Berapa? Ketika K-nya sama dengan 4, berapa? Nah, dari sini yang paling kecil berapa? Ini kan? Ini kan? Ya, yang paling kecil ini kan, teman-teman. Ya kan? K sama dengan 3, ya kan? Pada algoritma K-mins. Jadi, kalau kita mau bikin kelompok dengan data ini, kita bisa menggunakan K-mins, bukan K-medoid. Kenapa? Karena K-min pada K sama dengan 3, nilai DBI-nya paling kecil kan di antara yang lain. Ya kan? Dia paling kecil. Gitu ya. Jadi, ketika kita melakukan clustering, karena kita nggak tahu nanti ukurannya kayak gimana, maka kita mesti coba satu-satu. Tiap cluster ya yang akan tercipta berapa kita coba dulu. Kita catat nilai Davis-Baldwin Index-nya, gitu kan. Lalu kemudian kita uji, gitu ya. Kita uji apakah siapa yang paling kecil ya. Kita coba K-nya ya nggak mungkin K-nya 1, kalau 1 jadi satu kelompok ya kan. 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu dan seterusnya sampai Anda dapetin angka DBI yang paling kecil. Nah, DBI yang paling kecil itulah artinya algoritma clustering yang paling efektif melakukan pengelompokan sehingga harapannya sesuai untuk memetakan kondisi yang aktual di lapangan. Seperti itu. Oke, saya simpan dulu ya. Ini nanti saya kasih ke Anda. Apa ini nama database-nya? Namanya clustering. Ya nanti saya simpan, saya kasih ke Anda ya. Oke, mungkin itu dulu materi hari ini. Saya simpan, nanti saya kirim ke Anda RMP-nya ya. Ini kalau disimpan nih jadi RMP nih, perhatikan. Nanti kalau Anda setelah saya kasih datanya kan .rmp tuh. Ya, nih perhatikan nih. Ini nanti hasilnya jadi .rmp. Nih tadi mana tadi? Clustering. Saya simpan di mana tadi? Di proses ya, tadi di proses. Nih, clustering kan.
eh, show in file browser. Yes. Nah, ini ekstensinya. Mana tadi? Ini clustering RMP. Ya, clustering RMP. Nanti kalau Anda mau ngeload, berarti dari sini. Ya, dari sini bisa. Ya, apa namanya? Import ya. Dari sini file import proses. Import proses, tinggal dicari RMP-nya di mana, taruh di foldernya. Gitu ya, otomatis masuk. Tadi datanya juga nanti saya kasih, datanya itu mana tadi? Wholesale ya. Ini kalau saya lihat wholesale itu di mana bentuknya, datanya itu nanti formatnya ini. Wholesale. Ini dia. Ini datanya. Ya. Tapi kalau mau belajar nanti saya kasih CSV-nya aja supaya nanti Anda import langsung. Kalau CSV kayak tadi ya, cara importnya. Oke, mungkin hari ini sampai di sini dulu. Besok nanti tinggal UTS ya. Minggu depan UTS, nanti saya kasih soalnya. Nanti Anda jawab. Nah, nanti pas di UTS di screenshot ya, gambar-gambar gini di screenshot, langkah-langkahnya tadi di screenshot, langkah-langkahnya di screenshot, parameternya di screenshot. Kalau misalnya Anda melakukan split data di screenshot gitu ya. Terus kemudian ini di screenshot apa parameternya ya, lalu kemudian hasilnya di screenshot gitu ya. Kalau tugasnya clustering, kalau tugasnya klasifikasi juga sama. Ya, jadi datanya waktu ngimport di screenshot, kalau ada split data di screenshot, terus di sini kan ada algoritmanya nih, di screenshot parameternya. Ya, nanti dikerjakannya dalam bentuk Excel, PowerPoint ya. Nanti saya kirim soalnya. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Ini nanti saya kasih ke Anda semua. Ada yang ditanyain? Nggak ada ya? Halo? Bingung, Pak. Hah? Bingung. Bingung.